Quran Surat Al-Hujurat nomor 49 ayat 13 menyatakan, "Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal." Inilah galur manusia ahsani takwim yang diturunkan ke bumi, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari diri yang satu atau Adam dan pasangannya yang diturunkan beserta tanah air sidrah. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 1. Sementara di bumi sudah ada galur manusia hasil dari proses evolusi dari kera yang tidak memiliki bahasa, kecuali sekedar bahasa sederhana yang hanya menggunakan vokal saja. Koloni Adam dan keturunannya yang beradab harus dilindungi dari bangsa kera yang selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah, dengan membuat tembok penghalang antara koloni Adam dan bangsa existing bumi atau bumi putra ini. Salah satu tingginya peradaban Adam adalah dilengkapinya dengan bahasa langit yang memiliki 7 tingkatan kerama yang hingga saat ini digunakan oleh kaum Jawa. Berita langit pastilah menggunakan bahasa langit. Bahasa langit itu bahasa keramat yang bertuah, sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan karena malati, sebab mengandung energi kun fayakun. Para Rasul Allah menggunakan bahasa keramat atau bahasa Injil ini sehingga bisa menyebabkan kutukan. Lihat Quran Surat Al-Ma'idah nomor 5 ayat 78. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Itu sebab kitab suci Nabi Isa alaihissalam disebut Injil atau Injil yang menggunakan bahasa kromo Injil, sehingga Nabi Isa memiliki energi kun fayakun atau mukjizat. Demikian juga bahasa Nabi Daud juga menggunakan bahasa kromo Injil atau keramat Injil. Jadi bahasa keramat atau kromo ini tidak bisa digunakan sembarangan untuk bahasa pergaulan karena akan berbahaya. Bahasa Jawa adalah bahasa induk yang bertingkat-tingkat sehingga menjadi gudang kosakata yang paling lengkap dan banyak di bumi. Kosakata yang banyak inilah yang dibawa oleh keturunan Adam yang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang berdiaspora ke seluruh bumi. Perbedaan geografi dan demografi menyebabkan perbedaan morfologi bahasa menjadi bervariasi, sehingga terjadi logat, aksen, dan dialek yang berbeda-beda. Jadi, pergerakan migrasi bangsa-bangsa ke seluruh bumi dengan transformasi bahasanya masing-masing sesungguhnya masih menyimpan kandungan kosakata bahasa induknya, yaitu bahasa Jawa. Anak-anak yang tidak diajarkan bahasa oleh ibunya, maka akan mengalami kesulitan dalam berbahasa. Itu sebab ibu berkewajiban untuk mengajarkan bahasa dengan mengajak berbicara terus-menerus agar bayi mendengar suara sang ibu. Disitulah sang ibu memberikan password pada organ-organ bicara si bayi, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Password ibu ketika bicara disebut bahasa ibu. Dan bahasa dari semua ibu di seluruh dunia jika digabungkan dan disatukan, maka akan menuju ke satu titik, yaitu induk nenek moyang dari ibu-ibu seluruh dunia, yaitu Ibu Adam atau Ibu Pertiwi. Jadi beliaulah yang mengajarkan anak-anaknya bahasa ibu, yaitu bahasa Adam atau bahasa Jawa, seperti tergambar pada dinding relief Borobudur. Kosakata bahasa Jawa dipelihara oleh anak-anak atau keturunan Adam yang tersebar ke seluruh bumi. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, yaitu menyatukan kembali kosakata dari bahasa Jawa yang menyebar ke seluruh bumi yang digunakan oleh suku-suku dan bangsa-bangsa dunia. Bahasa Indonesia adalah mengkodifikasi bahasa yang tersebar di seluruh dunia sebagai bahasa induk nenek moyang manusia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pergaulan yang tidak ada tingkatan dan tidak keramat karena sudah bercampur dengan logat manusia bumi. Kalau bahasa Jawa adalah bahasa langit, maka bahasa Indonesia adalah bahasa bumi untuk semua manusia bumi yang berasal dari induk nenek moyangnya. Itulah sebab kosakata bahasa Jawa banyak terdapat dalam kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan bahasa serapan dari bahasa-bahasa lain di muka bumi. Jadi bahasa Indonesia juga bukan berasal dari bahasa Melayu.
karena terbukti kosakata bahasa Melayu lebih sedikit dari bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Melayu bukan induk bahasa dari bahasa Adam. Bahasa Melayu adalah salah satu anak dari bahasa Adam atau Jawa, seperti halnya bahasa Korea, Jepang, Cina, Arab, Inggris, Spanyol, Prancis, dan lain-lain. Secara terpaksa atau sukarela, semua manusia bumi akan belajar menggunakan bahasa Indonesia karena leluhurnya dari Adam. Tanda-tandanya, saat ini banyak orang dari penjuru dunia mempelajari bahasa Indonesia. Dan inilah takdir ilahi, agar manusia bumi mengetahui leluhurnya berasal dari mana, sebagaimana semua kitab suci mengabarkan. Jadi Allah menjaga sejarah bumi yang dikabarkan dan dijelaskan dalam semua kitab suci. Maka jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menolak bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, hal itu adalah sangat tepat. Jika bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN, maka sejarah bumi yang dikisahkan oleh kitab suci sedikit demi sedikit akan mati dan terkubur. Bapak, aku ra bisa mulih foto iki, atiku sedih. Bapak, aku ora teko neng kene, aku ra bisa lunga. Mung tongong lan pujimu sing tak suwun jroning uripku. Bapak, wis aja nangis, waca nang layang sing tak tulis. Bapak, ngapuranen aku yen ana salah lan luputku. Neng kene kaya ngene rasane, pengen mulih neng aku kudu kepiye. Suarane takbir ing wayah wengi, ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem ning kudu kepiye iki, ngapuranen dosane anakmu iki. Bapak, wis aja nangis, waca nang layang sing tak tulis. Bapak, ngapuranen aku yen ana salah lan luputku. Neng kene kaya ngene rasane, pengen mulih ning aku kudu kepiye. Suarane takbir ing wayah wengi, ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem
ning kudu kepiye iki ngapuranan dosane anakmu iki. Suarane takdir ing wayah wengi ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem ning kudu kepiye iki ngapuranan dosane anakmu